Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarina Handayani, mahasiswi gizi Stikes Husada Borneo, mata kuliah Dietetik Defisiensi Gizi dan Infeksi, dengan tema rekomendasi terapi diet pada pasien COVID-19. Dosen pengampu Ibu Nani Suryani, SGZ M Biomed. Perubahan metabolisme pada pasien COVID-19. Yang pertama, mengurangi pasokan energi oksidatif glukosa, meningkatkan glikolisis, meningkatkan gluconeogenesis, resistensi insulin, meningkatkan gula darah. Yang kedua, peningkatan pemecahan protein, peningkatan sintesis protein pada fase akut, penurunan sintesis protein otot, dan perubahan profil asam amino, seperti penurunan konsentrasi asam amino rantai cabang. Yang ketiga, peningkatan mobilisasi dan pemecahan lemak. Yang keempat, peningkatan konsumsi multivitamin dan elemen pelacak. Selanjutnya, malnutrisi karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kebutuhan energi. Yang pertama, peningkatan konsumsi energi karena faktor-faktor seperti demam, peningkatan kerja otot pernapasan, ventilasi mekanis. Yang kedua, gangguan metabolisme. Pemanfaatan glukosa yang terganggu, peningkatan katabolisme protein dan lemak, menyebabkan keseimbangan nitrogen negatif dalam tubuh. Yang ketiga, asupan dan malabsorpsi nutrisi yang tidak memadai. Kehilangan nafsu makan, dispnea, ventilasi mekanis, gangguan kesadaran adalah faktor pasien yang terbaring di tempat tidur, menyebabkan asupan nutrisi yang tidak cukup. Selanjutnya, penilaian gizi. Yang pertama, disarankan untuk menggunakan NRS 2002 atau skor Nutrik yang dimodifikasi. Yang kedua, NRS 2002 lebih dari 3. Pasien beresiko kekurangan gizi. NRS 2002 lebih dari 5 atau skor Nutrik lebih dari 5. Pasien beresiko tinggi kekurangan gizi. Diperlukan intervensi nutrisi awal. Yang ketiga, mereka yang beresiko rendah disarankan untuk mengulang penilaian setelah 3 hari. Selanjutnya, intervensi gizi untuk COVID-19. 1.1 Persyaratan nutrisi. 1.1.1 Kebutuhan energi. Yang pertama, perhitungan kebutuhan energi menggunakan VCO2. Yang kedua, perhitungan kebutuhan energi dari estimasi berat. Yang ketiga, faktor perhitungan energi. Pada tahap awal stres seperti infeksi, pemberian makanan harus dimulai pada tingkat yang rendah, dan suplai nutrisi tidak boleh melebihi 70% dari jumlah target. 1.1.2 Protein. Asupan protein, asupan energi 25-30%. Yang pertama, kebutuhan asupan berdasarkan berat. Kelompok non-obesitas 1,2-2 gram per kilogram berat badan ideal. Kelompok terobsesi BMI 30-40 kg per meter kuadrat, 2 gram per kilogram berat badan ideal. BMI obesitas morbid lebih dari 40 kg per meter kuadrat, 2,5 gram per kilogram berat badan ideal. Yang kedua, meningkatkan protein HBV dan BCAA. HBV merupakan protein whey dan protein dari sumber hewani. 50% dari kebutuhan protein, membantu mengurangi pemborosan otot, meningkatkan kekuatan otot pernapasan, meningkatkan batuk dan ekspektasi. Yang ketiga, disarankan untuk menambah BCAA hingga 35%. Tidak hanya menghambat kerusakan otot secara signifikan, tetapi juga meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan kemajuran interferon. Yang terakhir, rasio energi atau nitrogen termal non-protein. Direkomendasikan untuk mengurangi rasio energi atau nitrogen non-protein 100-150 kilokalori 1 gram. Selanjutnya 1.1.3 Lemak. Asupan lemak, asupan energi 25-30%. Untuk pasien dengan COVID-19 kritis, dengan nutrisi parenteral, karena perubahan penyerapan dan metabolisme lemak, injeksi lemak intravena yang berlebihan,
dapat menyebabkan kelebihan lemak dan toksisitas, menyebabkan hipertrigliseridemia dan fungsi hati yang abnormal. Lipid intravenous 1 gram per kilogram yang direkomendasikan tidak lebih dari 1,5 gram per kilogram. Sesuaikan dosis sesuai dengan toleransi individu. Jenis lemak. Yang pertama, pasien yang sakit parah dapat makan secara oral, meningkatkan asupan asam lemak esensial melalui berbagai minyak nabati yang digunakan untuk memasak, terutama minyak nabati asam tak jenuh tunggal. Yang kedua, untuk pasien yang sakit kritis dengan nutrisi parenteral, penggunaan asam lemak rantai menengah dan panjang lebih disukai dibanding dengan asam lemak rantai panjang. Penggunaan oksidatif asam lemak lebih tinggi, tetapi penggunaan minyak kedelai. Selanjutnya, emulsi lemak tidak dianjurkan. Yang pertama, penggunaan asam lemak omega 3 pada pasien yang sakit kritis memiliki resiko infeksi dan kematian yang lebih rendah, dan tinggal di rumah sakit yang lebih pendek, sehingga disarankan untuk meningkatkan proporsi minyak ikan, terutama yang mengandung omega 3. Yang kedua, asam lemak omega 9 memiliki efek kekebalan netral dan memiliki sedikit gangguan dengan hemodinamik, fungsi sel endotel, fungsi kekebalan dan fungsi hati, sehingga dianjurkan untuk meningkatkan proporsi minyak zaitun yang mengandung omega 9. Selanjutnya 1.1.4 rasio glukosa lemak. Yang pertama, peningkatan produksi glukosa endogen pada pasien yang sakit kritis dengan resistensi insulin. Yang kedua, terlalu banyak glukosa dapat menyebabkan peningkatan gula darah, meningkatkan produksi CO2, meningkatkan sintesis lemak, dan meningkatkan kebutuhan insulin. Yang ketiga, sarankan untuk mengurangi glukosa. Rasio lipid menjadi 50-70 banding 50-30. Yang keempat, asupan karbohidrat minimum, glukosa 2 gram per kilogram. Untuk pasien kritis dengan COVID-19, pemantauan dinamis kadar glukosa darah harus dilakukan, dan nilai glukosa darah target harus dikontrol antara 7, 8, dan 10 milimolar per liter. Kelima, hiperglikemia atau kadar glukosa darah lebih dari 10 milimolar per liter akan meningkatkan mortalitas pasien dan komplikasi infeksi yang harus dihindari. Yang terakhir, jika glukosa darah secara konsisten lebih besar dari 20 milimolar per liter, dianjurkan pompa infus insulin. Selanjutnya 1.1.5 kebutuhan cairan. 30-40 ml per kilogram untuk pasien stabil. Yang pertama, meminimalkan asupan cairan berdasarkan kebutuhan nutrisi dan output. Yang kedua, untuk setiap kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius, suplemen 3-5 ml per kilogram, dihitung 4 ml per kilogram. Yang ketiga, keseimbangan IO penting pada pasien COVID-19 karena kebanyakan dari mereka menderita edema paru dan akumulasi cairan, mencegah kelebihan cairan terutama dari infus. Selanjutnya 1.2 konseling pendidikan gizi, ONS, EN, dan PN. 1.2.1 asupan oral atau dukungan nutrisi mulut. Yang pertama, untuk pasien yang dapat makan tanpa resiko muntah atau aspirasi, asupan oral harus ditargetkan untuk memenuhi 70% dari kebutuhan nutrisi dalam 3-7 hari. Yang kedua, anjuran secara lisan, makan kecil dan sering sangat disarankan. Yang ketiga, jika asupan oral tidak memenuhi kebutuhan pasien, ONS harus diprioritaskan diikuti oleh EN. Energi 400-600 kilokalori dari ONS disarankan. Untuk pasien dengan disfagia, coba untuk mengurangi resiko aspirasi dengan mengubah sifat makanan atau tekstur dengan metode lain.
Jika disfagia memburuk, EN harus diberikan. Selanjutnya 1.2.2 nutrisi enteral. Yang pertama, kontraindikasi untuk EN, termasuk syok yang tidak terkontrol, hipoksemia, dan asidosis yang tidak terkontrol, perdarahan saluran cerna bagian atas, iskemia usus, obstruksi usus, sindrom kompartemen perut, dan fistula enterokutaneus. Yang kedua, indikasi untuk EN, nutrisi enteral dapat menjaga integritas fungsi usus, mencegah komplikasi gastrointestinal pada pasien dengan ventilasi mekanik, meningkatkan fungsi kekebalan usus. Yang ketiga, EN awal dalam 24 hingga 48 jam harus diberikan kepada pasien kritis dengan COVID-19 yang tidak dapat mentoleransi secara oral dan tidak memiliki kontraindikasi terhadap EN. Yang keempat, EN dini juga direkomendasikan untuk pasien yang menerima oksigenasi membran ekstrakorporeal. Yang kelima, pemberian trofik 10-20 ml per jam atau 10-20 kilokalori per jam dapat mencegah atrofi mukosa usus dan menjaga integritas usus. Oleh karena itu, bagi pasien yang tidak mentoleransi EN atau tidak dapat meningkatkan pemberian makan, pemberian trofik harus didorong jika diizinkan. Selanjutnya, pemberian makan terus-menerus membantu mengurangi resiko menyebabkan diare dibandingkan dengan pemberian bolus, sehingga pemberian makan terus-menerus atau pompa makan lebih disukai jika kondisi memungkinkan. Pemberian makan dimulai dengan 20-30 ml per jam. Jika tidak ada aspirasi setelah 2 jam, diizinkan untuk meningkatkan 10 ml per jam sampai 60-100 ml per jam. Selanjutnya, pasien yang diintubasi harus menompang 30-45 derajat untuk mengurangi resiko pneumonia aspirasi, membersihkan mulut dengan chlorhexidin, mencuci mulut 2 kali sehari disarankan. Jika ventilasi rawan digunakan, nutrisi enteral harus ditahan setidaknya setengah jam hingga 1 jam sebelum tindakan. Pemeriksa residu lambung untuk mencegah komplikasi seperti aspirasi dan mati lemas karena refluks atau muntah selama inversi. Kemudian ada EN formula. Yang pertama, formula polimer standar. Cocok untuk pasien yang menderita COVID-19 tanpa penyakit yang mendasari seperti peningkatan glukosa darah dan insufiensi ginjal dan fungsi pencernaan normal. Yang kedua, formula ramah diabetes untuk pasien dengan diabetes atau berhubungan dengan peningkatan gula darah. Yang ketiga, formula terkait ginjal untuk pasien gagal ginjal. Yang keempat, formula padat energi 1,5-2 kilokalori untuk pasien dengan pembatasan cairan. Yang kelima, formula serat makanan tinggi untuk pasien diare persisten tanpa iskemia usus atau disfungsi gastrointestinal berat. Yang keenam, formula peptida rantai pendek untuk pasien yang memberikan EN dengan rute tabung jejunal hidung atau diare karena malabsorpsi gastrointestinal. Yang ketujuh, formula spesifik penyakit paru, tinggi lemak atau rendah karbohidrat. Penggunaan formula tinggi lemak atau rendah karbohidrat untuk pasien berventilasi masih kontroversial. Kemudian formula untuk imunomodulasi seperti formula yang ditambahkan dengan omega 3, asam inolenat, glutamin, dan lain-lain. Selanjutnya, komplikasi gastrointestinal EN. Penggunaan obat antivirus, sedaptif, dan ventilasi mekanis dapat memberikan dampak langsung pada saluran pencernaan yang menyebabkan kembung, muntah, diare, dan komplikasi gastrointestinal lainnya.
Selanjutnya 1.2.3 nutrisi parenteral. Yang pertama, kontraindikasi untuk PN. Ketika disfungsi kardiovaskular atau gangguan metabolisme yang parah belum dikontrol dan sirkulasi atau lingkungan internal tidak stabil, penerapan PN ditunda karena PN dapat meningkatkan beban pada sistem peredaran darah dan menyebabkan gangguan metabolisme yang lebih parah. Yang kedua, indikasi untuk PN, retensi air dan natrium dan edema paru adalah umum pada pasien sakit kritis dengan mahkota baru. Yang ketiga, jalur implementasi PN. Bagi mereka yang membutuhkan periode yang lebih lama dari pendukung PN, lebih dari 2 minggu atau permintaan tubuh akan nutrisi sangat meningkat, infus intravena sentral harus digunakan. Selanjutnya, metode infus PN. Yang pertama, sediaan all-in-one. Disarankan untuk menggunakan sediaan all-in-one daripada infus multibotol. Untuk rumah sakit tanpa pusat alokasi nutrisi parenteral, tas multikamar komersil lebih disukai. Yang kedua, infus glukosa. Tingkat awal infus glukosa pada pasien yang sakit kritis tidak melebihi 5 mg per kilogram per menit. Di luar dosis ini, konsumsi oksigen meningkat dan produksi CO2 meningkat, terutama untuk pasien yang rentan terhadap gangguan pernafasan. Yang ketiga, infus emulsi lemak. Ketika kadar triasilgliserol darah lebih dari 4-5 milimolar per liter, emulsi lemak harus dilarang. Ketika kadar triasilgliserol darah 2-2,5 milimolar per liter, emulsi lemak harus digunakan dengan hati-hati. Emulsi lemak tidak dapat diinfuskan secara langsung melalui jalur ECMO, tetapi harus diinfuskan melalui saluran intravena yang terpisah. Selanjutnya, persiapan imun PN. Yang pertama, asam lemak omega 3. Yang kedua, glutamin. Suplementasi glutamin dapat melindungi fungsi penghalang mukosa usus, mencegah atrofi mukosa dan bakteri usus, dan racun yang disebabkan oleh translokasi. Yang ketiga, arginin adalah asam amino semi esensial, bermanfaat untuk sintesis protein, mengurangi ekskresi nitrogen urea, dan meningkatkan keseimbangan nitrogen dalam kondisi stres seperti infeksi dan trauma. Oleh karena itu, arginin tidak dianjurkan untuk pasien sakit kritis dengan mahkota baru. Selanjutnya, penghentian PN. Untuk pasien yang menerapkan stabilisasi PN, coba untuk melakukan transisi ke EN saat saluran pencernaan tersedia. Dapat dimulai dengan pemberian makanan bergizi dan ketika toleransi EN meningkat, dapat menyediakan lebih dari 60% dari kebutuhan energi target. Dosis PN dapat secara bertahap dikurangi dan akhirnya dihentikan. Kemudian yang ketiga, pengawasan diet untuk pasien yang sakit kritis. Selama intervensi nutrisi enteral atau parenteral, efek dukungan nutrisi dan reaksi merugikan terkait harus dipantau secara dinamis. Termasuk yang pertama, penyelesaian program nutrisi. Di sini termasuk makanan oral, nutrisi enteral, dan nutrisi parenteral. Yang kedua, indikator biokimia seperti aktivitas darah, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, glukosa darah, lipid darah, dan lain-lain. Yang ketiga, antropometri seperti massa tubuh. Yang keempat, gejala gastrointestinal seperti diare, kembung, sakit perut, dan muntah. Yang terakhir, lainnya seperti volume residu lambung, tekanan intraabdomen, bising usus, dan volume cairan masuk dan keluar. Yang keempat, perawatan gizi untuk anak-anak yang sakit kritis. Perawatan gizi anak-anak dengan tipe baru anak-anak yang sakit kritis berumur 28 hari sampai 18 tahun pada dasarnya mirip dengan orang dewasa. Dengan sedikit perbedaan, formula Scoville dapat digunakan untuk menentukan jumlah target energi dan juga dapat merujuk anak-anak 1 hingga 8 tahun pada 50 kilokalori per kilogram
atau anak 5 hingga 12 tahun dengan 880 kilokalori per hari sebagai nilai target referensi untuk perkiraan pengeluaran energi pada fase akut. Jumlah protein target adalah 1,5 gram per kilogram per hari. Untuk bayi dan anak kecil, jumlah protein yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan nitrogen positif. Formula peptida pendek lebih umum untuk persiapan EN pada anak yang sakit kritis. Selanjutnya, metode pemberian. Yang pertama, diutamakan melalui oral. Kedua, porsi kecil dan sering. Yang ketiga, 400-600 kilokalori dari total energi. Yang keempat, direkomendasikan melalui pemberian ONS. Yang kelima, pada kondisi disfagia, mengubah tekstur makanan atau metode lain untuk mencegah aspirasi. Yang keenam, jika kondisi disfagia semakin berat, pemberian makan diberikan melalui enteral. Yang terakhir, target awal kurang dari 70% kebutuhan ditingkatkan perlahan dalam 3-7 hari pada kondisi pasien stabil. Kesimpulan, terdapat hubungan yang sangat erat antara peran intervensi gizi dan penyakit infeksi. Malnutrisi akan mudah terjadi apabila tubuh yang terinfeksi terpapar faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi. Pemenuhan kebutuhan gizi menjadi bagian penting perawatan pada pasien infeksi yang tidak dapat diabaikan. Setiap zat gizi akan memberikan manfaat spesifik yang penting untuk diketahui dalam mencegah kondisi lebih buruk akibat infeksi. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.